Nomor satu, saya harus menjelaskan bahwa istilah kesurupan adalah istilah yang kurang tepat. Sama dengan penciptaan, sebetulnya tidak tepat karena yang tepat kan proses. Nah, demikian pula dengan kesurupan. Di dalam kehidupan manusia, manusia itu tidak seperti gelas yang bisa kosong, kemudian bisa diisi, sehingga nanti disebut gelasnya kesurupan. Sebetulnya tidak ada kasus kesurupan. Yang ada adalah kasus dipengaruhi. Karena kalau ada kasus kesurupan, maka konsep kesurupan ini akhirnya menimbulkan penanganan yang salah. Dalam banyak cerita, orang kalau Anda melihat di televisi juga, kalau kesurupan mesti dipenceti badannya. Pegang sini, telapak tangannya, pegang ketiaknya, pegang ininya, wis macam-macam, penceti. Itu malah menimbulkan rasa sakit bagi yang kesurupan, dalam tanda petik tadi, karena istilah kesurupan adalah tidak tepat. Istilah yang tepat adalah dipengaruhi. Kenapa demikian? Seseorang karena kesadarannya lemah, dia bisa dipengaruhi oleh kesadaran yang lebih kuat. Contoh yang sangat sederhana adalah kalau seseorang mempunyai handphone dan berbunyi, apakah itu SMS masuk, apakah itu ada telepon yang masuk, di dekat mic ataupun di dekat sound system, dia biasanya bunyi. Bunyi kan? Klak-klak-klak seperti itu, ya. Atau di dekat televisi, televisi juga bunyi. Nah, sound system ini tidak kesurupan. Televisinya tidak kesurupan. Telepon, misalnya telepon rumah itu juga dia bisa bunyi, itu juga tidak kesurupan. Tetapi dia dipengaruhi oleh kesadaran yang lebih kuat. Sehingga akhirnya ketika kesadarannya melemah, kesadaran yang lebih kuat ini mempengaruhi, dia bisa menggunakan bibirnya, dia bisa menggunakan fisiknya, diarahkan sesuai dengan kesadaran yang mempengaruhi. Sama dengan suara speaker, kemudian karena handphone kita bunyi, suara speakernya ini bisa berubah seperti pengaruh handphone kita ini. Nah, jadi seperti itu dasar yang pertama, bukan kesurupan tapi dipengaruhi. Sekarang siapa yang bisa dipengaruhi? Orang-orang apa yang bisa dipengaruhi? Nomor satu adalah orang yang memang belajar menyediakan diri untuk dipengaruhi. Itu yang disebut belajar menjadi medium. Sederhana sekali untuk belajar menjadi medium. Anda tinggal mengikuti fisik Anda, kalau Anda kepingin ya. Nanti bisa itu, mau dipengaruhi siapa saja bisa. Siapa tahu dipengaruhi dewa judi yang nanti bisa menang di mana-mana. Itu pokoknya Anda ikuti saja. Kalau Anda sudah dalam posisi upacara, Anda berdiri upacara, itu kan ada satu ketika Anda kepingin jatuh. Kepingin jatuh. Kalau Anda menutup mata, itu rasa pengen jatuhnya itu kuat sekali. Sekarang Anda tinggal ikuti saja rasa kuatnya mau jatuh itu. Terus nanti goyang-goyang, ikuti saja goyang-goyang itu 15 menit. Kalau lama-lama kesadaran Anda lemah, bisa dipengaruhi. Nanti datang aku Mbah Macan, aku datang minta makan. Wah, silakan. Yang datang yang beginian lagi. Ya, tapi itu resikonya kan, karena kita nggak tahu siapa yang mempengaruhi. Ini tadi kan pertanyaannya kan juga itu. Nomor satu adalah orang yang memang belajar untuk itu. Nomor dua, orang yang tidak belajar, tetapi kesadarannya dilemahkan oleh orang yang lebih kuat. Jadi, coba ya, dengarkan kata-kata saya ya, mantra saya ya, ikuti, diikuti, bisa dipengaruhi. Yang ketiga, orang yang memang lemah kesadarannya karena terlalu capek atau habis sakit. Karena itu orang-orang yang dipengaruhi atau di dalam bahasa tetangga kesurupan, itu kadang-kadang anak-anak yang camping, ya, yang terlalu capek, itu bisa juga seperti itu. Nah, kemudian ini adalah orang yang gampang dipengaruhi. Sekarang siapa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah kesadaran yang lebih kuat dan gelombangnya sama. Kalau sekarang handphone bunyi, tetapi di dekat gelas,
karena ini gelombangnya tidak sama, gelas juga tidak ada masalah. Tapi kalau di dekat mikrofon, ya berbeda suara. Ada suara dari handphone ini. Jadi kesadarannya yang sama, kesadarannya yang mirip, itu yang dia akan mempengaruhi. Jadi makhluk apapun juga itu bisa mempengaruhi manusia ini asal kesadarannya sama. Karena itu tadi bisa panggil Mbah Macan atau siapa terserah. Sekarang, bagaimana kita bisa menentukan ini makhluk ya baik atau tidak? Karena jenis mencari jenis di dalam kehidupan kita ini, kita bisa tahu hari ini kan yang kumpul adalah manusia, maka semua kumpul manusia. Coba datang seekor tikus di sini, wah itu Anda bisa lompat-lompat, itu lari semua naik ke atas kursi. Tikus lari sana sini. Kenapa demikian? Karena datang yang tidak sejenis. Kalau sekarang makhluk ini mau diketahui baik atau tidak, lihat medium yang dipengaruhi. Kalau medium ini kelakuannya baik, ada beberapa orang yang memang menjadi medium itu dengan perilaku yang baik, berolah batin yang baik, berpuasa dengan berbagai macam cara, maka makhluk yang datang ada kemungkinan yang baik. Tapi kalau mediumnya ini mabuk-mabukan, main judi lah, narkoba macam-macam, yang datang sejenis juga. Ya orang yang mati penasaran narkoba, yang lain-lain itu, yang OD itu semua, datanglah itu overdosis itu. Ini bisa terjadi seperti itu karena ini yang sejenis. Atau berdasarkan pengakuan. Pengakuan misalnya saya dewa macan, yang itu dewa apa, bisa. Pengakuan bisa ada betulnya, tapi belum tentu betul. Kenapa demikian? Seperti yang tadi saya sampaikan, pemujaan kadang timbul karena ketakutan. Kalau sekarang takut pada petir, lalu seseorang memuja dewa petir, membuat satu bentukan tertentu seperti dewa petir, atau diimajinasikan, dibayangkan bahwa ini adalah dewa petir dengan membawa palunya dan membawa pahatnya, lalu dia sembahyang mati-matian di situ. Maka ketika dia meninggal dunia karena kemelekatannya dia pada sesembayangannya ini, arca dewa petir ini, maka dia mati menjadi makhluk penjaga dewa petir ini. Sehingga ketika ada medium yang di situ, oh ya dewa saya minta dipengaruhi biar saya tahu nanti nomor berapa yang keluar. Lalu makhluk ini kebetulan sejenis, dia mempengaruhi. Dia mengatakan aku dewa petir. Padahal sebetulnya dia dewa lokal. Cuma dewa yang jaga di situ saja. Oleh karena itu, walaupun seorang umat Buddha sering membaca parita di depan arca Sang Buddha, sebaiknya juga tidak melekat dengan arca Sang Buddha. Karena ketika meninggal dunia, kalau kita melekat dengan arca Sang Buddha, aduh aku senang sekali melihat arca Sang Buddha yang ini apa-apa, mati, kita nanti jadi dewa lokal yang ada di situ. Dan Anda jangan heran, banyak orang yang dipengaruhi mengatakan aku dipengaruhi oleh Sang Buddha. Ada itu. Kita meyakini Sang Buddha sudah tidak lahir kembali, tetapi di dalam dunia yang kenyataannya banyak orang, dalam bahasa tetangga, kesurupan, mengaku kesurupan Sang Buddha. Dari mana ini? Dari orang yang melekat dengan arca Sang Buddha ini. Apakah dia suka sembahyang kepada arca Sang Buddha? Apakah dia membuat arca Sang Buddha? Waktu membuat belum selesai, kemudian mati, dia jadi melekat jadi makhluk di situ. Atau dia pencuri arca Sang Buddha. Juga bisa. Ketika sudah mencuri, dia takut-takut ketangkep, tahu-tahu matilah di situ. Jadilah dia dewa lokal. Nah, oleh karena itu, sebetulnya kalau manusia belum mempunyai ketajaman batin melihat makhluk lain, dia tidak akan bisa tahu persis ini dewa atau bukan dewa. Tidak tahu persis, hanya berdasarkan pengakuan. Oh ya, aku dewa macan atau apa? Hanya berdasarkan pengakuan. Lalu bagaimana sikap kita umat Buddha terhadap orang yang bisa kemasukan atau bisa kepengaruhan ini? Yang paling penting adalah didengarkan dulu. Kalau memang nasihatnya baik dan tidak merugikan,
Anda mau jalani silakan. Tapi kalau nasihatnya buruk, merugikan, Anda pengen selamat, potonglah kambing tiap hari lahirmu, nanti mesti selamat. Mana mungkin? Kambingnya saja sudah tidak selamat, bagaimana bisa menyelamatkan orang yang motong?